saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau kabarnya baik-baik ya. Nah, coba hari ini kawannya dia nggak masuk. Ada Bu. Siapa? Kenapa dia keterangannya? Tanpa keterangan. Yang benar yang mana? Iya. Tanpa keterangan Bu. Oh ya. Nanti sekretarisnya ditandain ya kawannya yang nggak masuk. Iya Bu. Coba sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Yuk ketua kelas dipimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai apa tuh? Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Membahas tentang Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadi mukjizat Nabi Musa itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Isra ayat 111. Ayo, salah satu bisa membacakan? Ya, baik. Ayo Nazal Pak. Ya, Quran surat Al-Isra ayat 100. Ayat 101 ya. Yang artinya dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Nah, dari penjelasan Quran surat Al-Isra ayat 101 tadi telah dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu telah dimukjizati berapa banyak mukjizat? 9. Nah, 9 mukjizat. Salah satunya tadi yang pertama. Ada yang tahu? Mukjizat dari Nabi Musa yang pertama dilindungi Allah dari hanyutnya dalam peti. Nah, jadi waktu Nabi Musa lahir itu dia pernah dihanyutkan dalam peti. Yang pertama dilindungi Allah saat hanyut Dalam sungai. di sungai dalam peti. Apalagi yang tahu? Bara api. Apa tuh? Terlindungi. Bara api. Terlindungi dari bara api. Lagi Membelah lautan. ya membelah laut Merah. Satu lagi coba. Tongkatnya Bu. Tongkatnya berubah menjadi ular. Nah, itu kan tadi dijelaskan ada 9 mukjizat. Salah satunya yang pertama dilindungi oleh Allah saat hanyut di sungai ketika Nabi Musa itu dimasukkan di dalam peti. Nah, terus yang kedua ada terlindungi dari bara api. Yang ketiga membelah lautan merah. Yang keempat tongkat jadi ular. Berarti masih sisa berapa? 5. Nanti itu akan ibu jadikan tugas buat anak-anak mencari kelanjutan apa saja mukjizat dari Nabi Musa.
terbakar oleh api yang sangat besar. Dan saat itu dia tuh ketakutan sekali kenapa kerajaannya itu bisa terbakar. Setelah dia bangun dari tidurnya, dia langsung mengumpulkan para orang-orang yang ahli dalam memecahkan suatu mimpi gitu ya. Nah, dia udah beberapa banyak itu orang yang ahli dalam mimpi, katanya akan terlahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan kerajaannya. Nah, di situ jadi Raja Firaun itu kan takut tuh ya. Apabila seperti itu, akhirnya Raja Firaun langsung memerintahkan kepada pasukannya untuk mencari dan membunuh dimanapun bayi yang baru lahir, apalagi laki-laki. Nah, saat berita itu terdengar oleh masyarakatnya, nah di situ orang tua dari Nabi Musa alaihissalam langsung juga takut dong, bagaimana dengan anak kita kalau sampai nanti dibunuh. Akhirnya ayahnya Nabi Musa menyuruh kepada istrinya, yaitu ibunya Nabi Musa, untuk menaruh Nabi Musa ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai. Sebenarnya di situ ada talinya, jadi biar anak itu nggak lepas, tapi ternyata seketika talinya itu putus, jadi hanyutlah peti itu mengikuti arus sungai. Nah, setelah selang beberapa waktu, akhirnya ternyata peti itu ditemui oleh istrinya Raja Firaun, yaitu Siti Asyah. Nah, karena kan di situ posisinya Siti Asyah tidak memiliki anak, akhirnya diangkatlah Nabi Musa sebagai anak angkatnya. Nah, setelah itu diangkatlah Nabi Musa itu sebagai anak angkatnya. Nah, tadinya kan Nabi Musa juga akhirnya menerima tuh. Nah, saat itu Nabi Musa memberi makan kepada Nabi Musa, Raja Firaun yang memberi makan kepada Nabi Musa sepotong roti dan sepotong bara api. Dan ternyata pada saat itu Nabi Musa itu sempat memegang bara api, namun tidak terjadi apa-apa. Dan disitu juga membuktikan salah satu bahwa Nabi Musa yaitu tadi apa? Terlindungi dari bara api. Dan setelah itu hiduplah Nabi Musa sampai beberapa beranjak dewasa di situ. Dan Nabi Musa juga tahu bahwa Raja Firaun adalah raja yang keji, raja yang kejam terhadap masyarakatnya. Akhirnya saat dia sudah dewasa, dia mencoba untuk melarikan diri dari kerajaan bersama kaumnya untuk menjauhi Raja Firaun. Nah, akhirnya dia lolos, namun tetap di situ Raja Firaun mengejar dan memerintahkan kepada tentaranya atau prajuritnya untuk mencari di mana Nabi Musa berada. Nah, terus nanti selanjutnya Allah akan menimpahkan seperti azab kepada Raja Firaun karena dia merupakan raja yang kejam. Mungkin itu tadi salah satu cerita dari mukjizat Nabi Musa, yaitu dilindungi Allah SWT saat dihanyutkan di sungai di dalam peti. Nah, mungkin nanti selanjutnya kita akan membahas lagi tentang bagaimana kisah atau mukjizat Nabi Musa itu bisa membelah Laut Merah. Begitu juga bisa merubah tongkat yang tadinya hanya sekedar tongkat, ternyata bisa berubah menjadi ular. Dan masih ada lagi mukjizat Nabi Musa. Nah, jadi untuk anak-anak kalau bisa dipahami dari kisahnya tadi, bisa diambil kesimpulan ya, bahwa salah satu mukjizat dari Nabi Musa adalah apa tadi? Dilindungi Allah. Nah, terus Terlindung dari berapi. lagi tongkat jadi ular. untuk sisa dari mukjizat dari Musa itu untuk PR minggu. Jadi minggu depan jangan lupa dikumpulkan
Bu.